Barcelona tumbalkan Memphis Depay untuk dapatkan Robert Lewandowski. Lewandowski salah satu penyerang dengan reputasi yang sangat bagus di Eropa maupun di Jerman. Hampir satu dekade terakhir ia memiliki catatan gol yang sangat impresif bersama Bayern Munchen. Baru-baru ini pihak Bayern Munchen dan Lewandowski mengumumkan bahwa sang striker tidak akan memperpanjang kontraknya di Allianz Arena. Kemungkinan besar ia akan dijual di musim panas nanti. Barcelona adalah salah satu tim yang paling berminat dengan Lewandowski. Dilansir dari Mundo Deportivo, Barcelona sedang menyusun rencana agar sang striker bisa bergabung dengan timnya di musim panas nanti. Salah satu rencana yang sedang disiapkan oleh Barcelona adalah saat ini skema tukar tambah pemain. Mereka akan mengorbankan Memphis Depay ke Bayern Munchen. Nantinya mereka juga akan menambahkan sejumlah uang sebagai pelengkap dari transfer tersebut. Depay sendiri dilaporkan tidak masuk dalam rencana Xavi pada musim depan. Jadi Xavi tidak keberatan mengorbankan pemain timnas Belanda itu demi Lewandowski. Mourinho ingin Roma angkut Dybala dari Juventus. Dybala sudah membela Juventus sejak tahun 2015 silam. Di akhir musim 2021-2022 ini kebersamaannya dengan Bianconeri dipastikan berakhir. Juve sendiri tak lagi memperpanjang kontraknya di Turin. Dybala pun dipastikan akan cabut ke klub lain secara gratis pada musim panas nanti. Dybala adalah pemain yang hebat, jadi wajar jika ia kemudian diincar oleh banyak klub top Eropa. Kini peminat Paulo Dybala bertambah satu lagi. Kabarnya ia diincar oleh bos AS Roma yaitu Jose Mourinho. Kabar ini dilansir oleh La Repubblica, laporan yang menyebutkan bahwa Mourinho serius ingin mendatangkan Dybala ke AS Roma. Bahkan Mourinho disebut tengah mempersiapkan rayuan maut agar Dybala mau pindah ke Roma musim depan. Laporan itu menyebutkan bahwa pelatih asal Portugal itu telah meminta secara spesifik pada klub untuk mendatangkan La Joya musim panas nanti. Bonus menanti Antonio Conte jika sukses loloskan Tottenham ke Liga Champions. Kedatangan Antonio Conte ke Tottenham Hotspur membawa angin segar bagi klub asal London Utara tersebut. Datang usai membawa Inter Milan meraih Scudetto pada musim 2020-2021, Antonio Conte menunjukkan kinerja apik bersama Tottenham Hotspur. Antonio Conte tiba sebagai suksesor dari Nuno Espirito Santo yang dipecat. Ketika Antonio Conte mengambil alih Tottenham Hotspur, klub milik Daniel Levy tersebut terjerembab di urutan ke-9 di klasemen sementara Liga Inggris. Mereka hanya berpartisipasi di UEFA Conference League musim ini dan hanya bertahan di fase grup. Kini hanya 1 poin yang dibutuhkan oleh Spurs untuk masuk dalam gerbong kelolosan ke Liga Champions musim depan. 1 poin tersebut bisa didapatkan saat Spurs melakoni laga pamungkas Liga Inggris menghadapi Norwich City pada minggu mendatang. Calon rekrutan pertama Ten Hag, Manchester United tawar Jurrien Timber 35 juta pound sterling. Manchester United dilaporkan telah memplot bek serba bisa dari Ajax Amsterdam bernama Jurrien Timber. Ia adalah sebagai pembelian pertama di era Erik ten Hag. Seperti dilansir dari Daily Mail, Manchester United siap mengajukan penawaran senilai 35 juta pound sterling untuk Timber. Kontrak Timber di Ajax memang masih tersisa hingga Juni 2024. Tetapi pemain berusia 20 tahun itu jadi salah satu yang paling santer bakal diboyong oleh Ten Hag ke Old Trafford. Ten Hag sendiri dituntut membangun kembali skuad United selama jendela transfer musim panas mendatang. Prioritaskan dari pelatih berusia 52 tahun tersebut adalah bagian striker, gelandang kreatif, gelandang bertahan, dan juga bek tengah. Selain Timber, 3 pemain lain yang disebut-sebut telah masuk dari radar Ten Hag yakni Frenkie de Jong, Calvin Phillips, dan Darwin Núñez. Dilepas Manchester City, Ilkay Gundogan masuk radar Arsenal dan Barcelona. Gelandang Manchester City yaitu Ilkay Gundogan sedang mencari klub baru.
Arsenal dan Barcelona dikabarkan menjadi opsi pemain asal Jerman tersebut. Kontrak Gundogan di City hanya tersisa hingga Juni 2023 alias akhir musim depan. Pemain berusia 30 tahun itu berpotensi dilepas di angka sekitar 25 hingga 30 juta euro. Kini agen Gundogan tengah dalam komunikasi dengan manajemen City terkait kepindahan sang klien pada musim panas ini, bukan untuk perpanjangan kontrak. Musim ini Gundogan menorehkan 42 penampilannya di lintas ajang bersama City dengan sumbangan 8 gol dan 6 assist. Sang pemain gagal dapat bergaransi Pep Guardiola untuk tampil reguler di 11 pertama City tiap pekan. Tercatat gelandang box to box itu merupakan rekrutan pertama Guardiola sejak ditunjuk sebagai manajer City pada tahun 2016 hingga 2017. Ia didatangkan dari Borussia Dortmund senilai 24,3 juta pound sterling. Adapun dua nama yang sedang diidentifikasi oleh Manchester City sebagai pengganti Gundogan, ia adalah Matheus Nunes dan Aurelien Tchouameni. Manchester City siapkan tawaran untuk boyong bek jebolan Akademi Barcelona. Pelatih Manchester City yaitu Pep Guardiola telah menyatakan akan menambah kedalaman skuad dengan bergerak aktif di bursa transfer musim panas 2022. Posisi gelandang dan bek kiri akan menjadi prioritas bagi The Citizens mengingat ada sejumlah pemain yang akan meninggalkan tim. Manchester City akan meninggalkan Fernandinho dan Ilkay Gundogan di akhir musim 2021-2022 yang akan meninggalkan lubang di lini pertahanan tengah. Oleh sebab itu, Manchester City juga berniat untuk mendatangkan satu pemain yang berposisi sebagai bek kiri untuk memberi persaingan kepada Zinchenko. Dilansir dari Daily Mail, Manchester City melakukan pendekatan kepada bek kiri Brighton and Hove Albion pada Marc Cucurella. Rangers menuju final Liga Eropa. Final Liga Eropa 2021-2022 bakal menyuguhkan pertarungan sengit antara Eintracht Frankfurt versus Rangers. Kedua tim akan bertanding di Ramon Sanchez Pizjuan pada Kamis mendatang. Di atas kertas, pertandingan ini bisa dianggap seimbang. Frankfurt dan Rangers bermain di level yang sama dengan gaya sepak bola yang tidak jauh berbeda. Bagi Rangers, final ini adalah kesempatan emas. Rangers sendiri terakhir kali meraih trofi di kompetisi Eropa di ajang European Cup Winners pada tahun 1971 hingga 1972. Dan menariknya, ini bukan pertama kalinya Rangers menghadapi tim Jerman. Selain Frankfurt, mereka sudah menghadapi Borussia Dortmund dan RB Leipzig dan berhasil melewati keduanya. Beralih ke berita lokal, David Maulana pisah dengan klub Kroasia. Kabar ini dilihat lewat unggahan Instastory Instagram pribadi David Maulana pada Rabu kemarin. Dalam postingan itu juga terpampang foto David Maulana bersama para pemain NK Pomorat 1921. David Maulana pun terlihat berpose sambil memegangi jersey dengan nomor punggung 44. David Maulana sendiri memperkuat NK Pomorat pada sejak tahun 2021. Di NK Pomorat juga pemain jebolan Garuda Select itu berstatus pinjaman dari NHK Rijeka. Lalu berita selanjutnya, ada Persis Solo resmi datangkan pemain keturunan Brazil. Kevin Gomez diumumkan sebagai pemain baru Persis Solo pada Selasa kemarin. Bergabung dengan Persis Solo, Kevin Gomez sangatlah senang. Ia ingin membantu Persis Solo meraih prestasi. Kevin menilai kombinasi pemain muda dan berpengalaman akan baik diterapkan. Menurutnya, hal tersebut merupakan kombinasi yang baik. Karena kombinasi antara pemain senior yang sudah berpengalaman di liga dan juga pemain muda yang punya semangat tinggi dengan tenaga yang masih fresh. Ia pun berharap dengan komposisi pemain yang sudah ada, kami bisa bermain dengan baik di setiap pertandingan dan bersaing di papan atas.
Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.